Acari Chanakya masuk ke dalam kamarnya. Ashoka pada saat itu sudah berada di dalam kamar Chanakya dan memanggilnya, Acari. Chanakya segera menoleh ke arah suara Ashoka yang duduk bersimpuh di atas lemari. Jika kamu ingin hidup tenang maka katakan padaku, di mana ibuku? Hah? Seorang pengecut memberikan peringatan. Chanakya mengejek Ashoka, seorang pengecut adalah yang menculik seorang ibu untuk mendapatkan anaknya, ujar Ashoka lantang. Tenang, tenang Ashoka, keputusan apa yang akan kamu ambil, ibumu akan membayar ini semua, kamu seharusnya menyerahkan dirimu sendiri untuk menyelamatkan ibumu. Jika terjadi sesuatu pada ibuku maka seluruh kerajaan Magadha ini harus membayarnya, jadi keputusan ada di tanganmu. Chanakya memanggil para prajuritnya. Prajurit pun berdatangan mengacungkan tombak mereka ke Ashoka kemudian Chanakya menyuruh para prajurit untuk mengikat Ashoka. Ashoka diikat pada sebuah pilar yang besar, kamu memang pintar Maharaja Ashoka, kamu itu seharusnya memberikan petunjuk yang benar untuk kepintaranmu. Jika kamu mendengarkan aku maka tidak akan terjadi apa-apa pada ibumu, ujar Chanakya, kenapa kamu mengikat aku? Tidak ada yang bisa dikatakan sebelum waktunya. Ratu Nur Horasan, istri Maharaja Bindusara yang lain, datang menemui Maharaja Bindusara di kamarnya dan melihat ada Dharma di sana namun Dharma menutupi wajahnya dengan dupatanya sambil meracik obat-obatan, jadi kamu yang telah dipilih untuk mengobati Maharaja. Dharma hanya diam saja, saat itu Maharaja Bindusara mulai meracau lagi dan memanggil nama Dharma. Ratu Nur Horasan sangat kesal mendengarnya, nama itu. Batin Ratu Nur Horasan kemudian berlalu dengan kesal dari sana. Dharma sedih melihat Maharaja Bindusara. Tabib yang mengobati Maharaja Bindusara menemui Justin, yang mulia, Acaraya Chanakya telah menghina pekerjaanku, kamu bisa membalas dendam, tabib. Pikirkan jika Maharaja Bindusara meninggal karena pengobatan perempuan itu maka kamu bisa membalaskan dendammu pada Acaraya. Justin meracuni pikiran tabib, bagaimana bisa aku membunuh Acaraya? Ini perbuatan yang salah. Aku harus memberitahu Acaraya kalau nyawa Maharaja Bindusara sedang dalam bahaya. Sang tabib terlihat panik, aku tahu rahasiamu. Tabib, kamu punya tempat bawah tanah di rumahmu kan? Ketika kamu menculik anak-anak dan mencobakan penemuan ramuanmu yang terbaru pada mereka, kamu harus menjaga rahasia ini, jangan sampai rahasia ini terdengar orang lain, Justin mulai mengancam tabib. Sementara itu, Dharma mencoba menemui Acaraya di kamarnya. Ashoka yang saat itu masih ditahan di kamar Acaraya begitu mendengar suaranya ibunya di depan kamar sedang berbicara dengan prajurit mencoba untuk berteriak, Ibu. Namun Acaraya segera membekap mulut Ashoka dengan kain putih tak lama kemudian Acaraya keluar kamar menemui Dharma, Acaraya, aku rasa Maharaja Bindusara membutuhkan pengobatan spesial untuk menyelamatkan nyawanya, aku tidak tahu apa-apa, Dharma, pengobatan seperti apa yang kamu inginkan? Kamu bisa melakukannya? Aku akan melindungi anakmu dan kamu akan mendapatkan anakmu dan suamimu di tanganmu. Kamu harus melindungi mereka berdua, ujar Acaraya. Kemudian Dharma meninggalkannya. Tabib sedang membuat ramuan yang sangat spesial dan teringat ketika Justin mengatakan bahwa dirinya bisa membalas dendam. Saat itu Dharma sedang membuat ramuan di kamar Maharaja Bindusara, sedangkan Ashoka berusaha melepaskan diri dari ikatan tali yang mengikat tubuhnya. Dia berhasil lolos dan keluar dari kamar Chanakya. Ketika menyelinap ke sebuah ruangan, Ashoka melihat ada dua orang laki-laki yang sedang melumuri panah dengan sebuah ramuan yang bisa membunuh siapapun juga. Ashoka mengambil anak panah dan busurnya kemudian berjingkat keluar tanpa sepengetahuan mereka. Orang yang dilihat oleh Ashoka adalah sang tabib dan salah satu prajurit. Sekarang, panah ini bisa digunakan untuk membunuh. Ujar sang tabib. Lolosnya Ashoka diketahui oleh para prajurit. Mereka langsung mengejar Ashoka masuk ke dalam hutan. Ashoka berlari sangat kencang kemudian memanjat sebuah pohon dan bertahan di atas sana, kita semua pasti akan dihukum oleh Acaraya. Ujar para prajurit ketika mereka tidak menemukan Ashoka. Keesokan harinya, Ashoka masih berada di atas pohon di dalam hutan, Maharaja Bindusara juga dibawa masuk ke dalam hutan untuk pengobatannya. Dharma ada di sana menemani Maharaja Bindusara sambil terus meramu obatnya, Hurasan juga ada di sana. Sambil mengobati Maharaja Bindusara, Dharma berupaya untuk terus menutupi wajahnya dengan dupatannya. Di lain pihak Chanakya sedang melakukan semacam ritual di dalam sungai. Tiba-tiba saja ada beberapa orang tidak dikenal keluar dari dalam sungai mengelilingi Chanakya dan berusaha menenggelamkannya di sungai. Sementara itu di dalam hutan, ada sebuah anak panah yang tiba-tiba melesat dan mengenai dada Maharaja Bindusara. Semuanya sangat terkejut dan melihat ke arah belakang, mencari siapa orangnya yang telah melesatkan anak panah itu. Pada saat itu,
Ashoka yang juga sedang duduk di atas pohon melihat di seberang pohon yang lain ada seseorang yang tidak dikenal mengenakan baju dan cadar hitam yang melesatkan anak panah tersebut ke tubuh Maharaja Bindusara. Ashoka berusaha menghentikan orang itu akan tetapi orang tidak dikenal itu lari secepat kilat, lihat. Anak itu yang telah menyerang Maharaja Bindusara, tangkap dia. Khurasan memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Ashoka. Ashoka berlari mengejar si pemanah misterius, sementara itu para prajurit mengejar Ashoka. Dharma yang melihat keberadaan Ashoka di atas pohon tadi panik dan lebih panik lagi ketika dilihatnya Khurasan juga ada di sana, orang yang dulu hendak membunuhnya ketika dirinya mengandung Ashoka. Sementara itu Chanakya masih berusaha dibunuh oleh orang-orang yang tidak dikenalnya dengan cara menenggelamkan ke dalam sungai. Di hutan, Ashoka yang sedari tadi mengejar si pemanah misterius, menghentikan langkahnya kemudian diambilnya batu dan dilemparkannya ke arah si pemanah. Si pemanah itu pun terjatuh akan tetapi tak lama kemudian, si pemanah bisa bangun dan lari lagi menjauhi Ashoka. Ketika Ashoka hendak mengejarnya kembali, para prajurit telah datang dan menangkapnya, bukan aku yang memanah. Aku sendiri tidak tahu bagaimana caranya memanah. Percayalah padaku. Itu adalah salah satu prajurit yang menyerang Maharaja. Ashoka memberontak, Khurasan menyuruh kami untuk membawa kamu ke dia. Ayo cepat. Akhirnya Ashoka dibawa oleh prajurit menghadap ke Khurasan. Di tempat Maharaja Bindusara, sang tabib segera menghampiri sang Maharaja dan mencabut panah yang menancap di dada sang raja sambil berkata, panah ini beracun, panah ini beracun. Itu artinya ada seseorang yang ingin membunuh Maharaja. Ujar Khurasan. Dharma yang saat itu ada di dekat Maharaja dan Khurasan, segera mengambil belati Khurasan dan menggoreskan luka yang lain di tubuh Maharaja Bindusara. Aku mencoba untuk menghentikan racun ini agar tidak mencapai jantung. Belati ini bisa memberikan kehidupan dan mengambil kehidupan juga. Itu semua tergantung dari cara penggunaannya, ujar Dharma. Tak lama kemudian Ashoka dibawa ke depan Khurasan. Aku berkata jujur. Bukan aku yang memanah. Teriak Ashoka lantang. Dharma panik begitu melihat anaknya diperlakukan seperti itu oleh para prajurit. Dia berkata benar, Tuan. Aku tadi juga melihat ada orang lain yang berada di atas pohon sana. Anak ini tidak menyerang Maharaja. Dharma mencoba menyelamatkan Ashoka. Kebenaran akan diputuskan di pengadilan besok. Teriak Khurasan. Sementara itu Radagupta datang ke sungai dan menemukan tubuh Acaraya yang terbaring di tepi sungai. Radagupta menangis melihat jenazah gurunya. Di istana, prajurit mendatangi Ibu Ratu Helena. Ibu Ratu Helena, Acaraya telah tewas terbunuh. Maharaja Bindusara memang telah diserang, akan tetapi perempuan yang dibawa oleh Acaraya itu bisa menyelamatkannya. Dia berusaha sekali, ujar sang tabib, kenapa dia nggak langsung dibunuh. Aku telah mencoba berbagai macam cara untuk membunuhnya tapi Maharaja Bindusara tidak pernah mati. Helena muali kesal, ada seorang anak yang ditangkap. Khurasan mengira kalau anak itu yang menyerang Maharaja Bindusara. Sang tabib memberikan informasi ke Helena dan Justin. Justin tertawa dan berkata, mereka kira anak itu yang menyerang Maharaja Bindusara. Kita bisa mengambil kesempatan ini. Kita akan memastikan bahwa anak itu akan mendapatkan hukumannya. Ujar Helena, aku akan mengatasi permasalahan ini karena aku tidak percaya sama kamu, Justin. Justin sangat marah. Tiba-tiba terdengar suara sirene, tiba-tiba terdengar sebuah sirene yang menggema di seluruh istana. Suara apa itu? Ibu Ratu Helena keheranan, itu adalah sebuah tanda pengumuman kalau Acaraya telah tewas. Ibu Ratu Helena senang mendengarnya. Begitu mendengar suara sirene tersebut, semua orang yang memiliki tanda khusus di punggungnya semacam tato mulai bergerak berkumpul ke suatu tempat. Mereka berasal dari berbagai macam profesi, termasuk salah satu prajurit yang mempunyai semacam tanda khusus di punggungnya mendatangi sebuah tempat prostitusi dan sedang bersenang-senang dengan para gadis di sana. Seorang gadis berkata padanya, aku suka tatomu ini. Si prajurit sangat terkejut. Mereka berkumpul di suatu tempat menemui Radagupta. Kalian adalah mata-mata Acaraya Chanakya. Saat ini beliau sudah tewas. Jadi tetaplah waspada. Ada seseorang yang ingin menggulingkan posisi Maharaja Bindusara. Saat itu, Khurasan sedang bersama Maharaja Bindusara. Prajurit menginformasikan bahwa Acaraya sudah meninggal. Dharma yang juga ada di sana sangat terkejut. Ini berarti anak kecil itu juga yang telah membunuh Acaraya. Dharma yang mendengar ucapan Khurasan semakin panik hingga mangkok yang dipegangnya tumpah. Selamatkan Maharaja Bindusara. Perintah Khurasan ke Dharma, aku harus tahu panah yang seperti apa yang menyerang Maharaja Bindusara. Untuk itu aku harus bertemu dengan anak itu. Tuan, ujar Dharma sambil menutupi wajahnya. Khurasan pun menyetujuinya. Di dalam penjara, saat itu Ashoka sedang dipukuli oleh para prajurit dengan tangan dan kaki diikat rantai.
aku sudah bilang yang sebenarnya kalau aku tidak menyerang Maharaja Bindusara. Aku hanya kesini mau bertemu dengan ibuku yang diculik oleh Acaraya. Ujar Ashoka sambil teringat bagaimana dulu Dharma merawat dirinya, bagaimana Dharma selalu merasakan penderitaannya ketika Ashoka terluka atau sakit. Ashoka sangat sedih. Tak lama kemudian Dharma datang ke penjara menemui Ashoka, masih dengan menutupi wajahnya dengan dupata. Dharma berkata, aku harus bertanya padamu. Nak, aku ini tidak bersalah. Aku tidak tahu apa-apa. Ashoka sudah merasa lelah ditanya terus-menerus. Dharma yang sedih melihat Ashoka menyuruh para prajurit untuk meninggalkannya berdua saja dengan Ashoka. Prajurit pun meninggalkannya. Sepeninggal para prajurit, Dharma membuka dupatanya dan melihat ke arah Ashoka. Ibu, Ashoka senang ibunya datang. Lagu Lalmere pun terdengar. Dharma segera memeluk Ashoka erat. Dharma sedih melihat keadaan Ashoka yang tubuhnya lebam karena cambukan. Ibu, maafkan akulah yang bertanggung jawab atas semua ini. Aku akan membawa ibu pergi dari sini. Ashoka, dalam keadaan seperti ini kamu masih memikirkan ibu. Besok kamu akan ditanyai di sidang, nak, tapi kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Dharma ingin sekali menyelamatkan Ashoka. Apa gunanya bicara jujur, kalau mereka semua tidak mempercayai aku. Hanya Acaraya yang bisa menolongku. Ibu, dia tahu kenapa aku datang ke istana ini. Acaraya telah dibunuh, nak. Ashoka kaget. Kalau begitu katakan pada mereka, Bu, bahwa aku kesini untuk mencari ibu. Aku tidak punya hubungan apapun dengan Maharaja Bindusara. Mendengar ucapan anaknya Dharma kembali teringat ketika dulu dirinya menikah dengan Maharaja Bindusara. Ibu, tolong katakan pada mereka bahwa aku kesini hanya untuk kamu. Dharma sangat sedih melihat Ashoka karena dirinya tidak bisa berbuat banyak untuk menolong Ashoka. Ashoka, berjanjilah pada ibu, nak, bahwa kamu tidak akan menceritakan siapa dirimu yang sebenarnya di sidang besok. Berjanjilah pada ibu bahwa kamu tidak akan mengatakan di mana kamu tinggal. Ashoka merasa ada yang ganjil dengan permintaan ibunya. Mengapa aku harus menutupi kebenaran tentang diriku? Lalukan seperti yang ibu katakan, berjanjilah Ashoka. Ya, aku berjanji, ibu. Prajurit yang kakinya terluka karena dilukai oleh Acaraya sebelum Acaraya tewas, menemui tabib istana untuk meminta obat. Kamu akan baik-baik saja. Kamu pasti akan segera sembuh, ujar sang tabib. Kemudian prajurit itu pun pergi meninggalkan tabib. Tepat pada saat itu salah satu prajurit yang merupakan mata-mata Acaraya dengan tanda sebuah tato di punggungnya, melihat prajurit yang terluka keluar dari ruangan tabib istana. Sementara itu di ruangan yang lain Ratu Nur, istri Maharaja, sedang menangis. Justin, adik tiri Maharaja, menemuinya. Kenapa kamu menangis? Mungkin saja kali ini Maharaja Bindusara tidak akan hidup lagi. Tampaknya aku pasti tidak akan punya identitas. Ratu Charumitra tidak akan membiarkan aku hidup. Justin mendekatinya. Tidak akan ada yang bisa menyentuhmu selama aku berada di sampingmu. Ratu Nur, Justin semakin mendekatinya. Ini adalah hari sial untuk Maharaja Bindusara bahwa dia tidak akan bisa mencintaimu. Ratu Nur tersenyum kemudian mereka berdua pun berpelukan. Ibu Ratu Helena menemui Ashoka di penjara. Sekarang ternyata anak-anak juga bisa membunuh orang rupanya. Aku bukan pembunuh. Aku melihat pembunuh sebenarnya. Ucapan Ashoka membuat Helena terkejut. Tapi semua orang mengira kalau kamulah pembunuhnya. Jika itu terbukti maka kamu akan diberi hukuman mati. Tidak ada seorang pun yang mempercayai aku. Apakah kamu percaya padaku? Kamu adalah seorang ratu. Kamu bisa menyelamatkan aku. Helena hanya tersenyum sinis. Sidang tidak akan menerima keputusanku sebagai bukti yang menentang kamu. Ashoka merasa putus asa. Lebih baik kamu terima saja tudingan itu bahwa kamu yang menyerang Maharaja Bindusara, maka aku akan melakukan sesuatu yang bisa meringankan hukumanmu. Ashoka bingung, tapi aku tidak menyerang siapapun. Kalau aku mengatakan seperti itu berarti aku berbohong. Kamu bisa bertanya pada ibuku juga. Ashoka teringat ucapan ibunya untuk tidak mengatakan siapa mereka sebenarnya pada orang-orang di dalam istana. Jadi ibu kamu ada di sini? Tanya Helena penuh selidik. Tidak. Dia tidak ada di sini tapi dia tahu bahwa aku tidak bisa memanah. Kalau begitu kamu harus menerima tuduhan terhadap dirimu di sidang besok. Kamu punya waktu sepanjang malam ini untuk memikirkannya, ujar Helena kemudian berlalu meninggalkan Ashoka. Ashoka